Semua siap, anak? Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak minta silakan siapa yang mau pimpin doa? Saya Kak. Ya, silakan. Ya. Oke, marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absensi terlebih dahulu ya, nanti di depan kalian di sini. Nah, sudah Bapak tampilkan. Kemarin sudah Bapak kirimkan ya, materi ajar maupun nanti bahan untuk LKPD ya, untuk kita kerja kelompok atau tugasnya. Nah, begitu juga dengan KPPS sudah Bapak kirim, nanti silakan dibuka untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Di sini kelas di 12 3B ya. Berapa orang? 16 orang. 16 orang. Berarti di sini hadir semua. Oke. Hari Selasa kelas 12 materinya. Oke. Berarti semuanya hadir. Lupa contek ya hadir ya. Oke, nah sebelum kita mulai pelajaran, nah ada lebih baiknya meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa. Marilah kita bersama-sama ya, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang sudah Bapak siapkan. Bagaimana? Siap, Pak. Siap. Bisa ya? Oke, coba. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita tunggu. Jangan berdiri. Kita tunggu lagu ini. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, satu kali lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, selesai ya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari lagu yang barusan kita nyanyikan? Coba. Ada yang bisa memberikan ya pendapatnya. Judul lagunya apa tadi? Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Intinya apa? Bahwa dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau-pulau. Pulau-pulau. Pulau Sabang di letaknya di mana? Ayo. Hah? Di Aceh. Merauke? Papua. Papua. Ya intinya seperti itu. Nah, kita itu beragam. Nah, tapi walaupun Indonesia itu beragam, beribu-ribu pulau, intinya kita tetap bersatu. Itu juga kalian sebagai pelajar, ya.
Bapak sengaja menampilkan ini ya sebagai memperkenalkan lagu-lagu nasional kita sebagai rasa kebanggaan kita, kecintaan kita terhadap Indonesia. Ya, nah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti di sini bisa kalian lihat di layar proyektor. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, yaitu materinya yaitu jarak titik ke garis, ya, jarak titik ke garis. Nah, tujuan kita belajar materi ini, nah itu yang pertama di situ sudah Bapak tampilkan, bisa dibaca. Yang belakang bisa kelihatan? Bisa ya. Nah, peserta didik dapat menjelaskan definisi jarak titik ke garis secara individu dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik menunjukkan luas garis yang merupakan jarak titik ke garis. Peserta didik dapat menghitung jarak titik ke garis. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jarak titik ke garis. Nah, kemudian selain tujuan pembelajaran, Bapak juga akan melakukan penilaian. Nah, apa sih penilaian yang akan Bapak lakukan selama pembelajaran kita hari ini? Nah, itu yang pertama penilaian sikap. Ya, dari sikap kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini itu nanti akan dinilai. Kemudian sikap sosial, bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya, bagaimana cara mengemukakan pendapat, gitu kan? Kemudian penilaian keaktifan, penilaian pengerjaan LKPD, kemudian penilaian evaluasi. Jadi seperti itu penilaiannya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan penilaian, mungkin Bapak ingin coba mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Coba ada yang ingat materi apa sebelumnya? Sebelum ini? Ya, jarak titik ke titik. Kira-kira apa yang kalian dapat atau pengertian dari definisi jarak titik ke titik? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo. Barusan pertemuan pertama kemarin. Jarak titik ke titik adalah, ayo, apa? Jarak terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Iya, jarak terpendek. Ya, jadi definisi dari jarak dua buah titik adalah jarak terpendek yang menghubungkan dua buah titik. Nah, itu Bapak ingatkan kembali supaya nggak lupa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini silakan dilihat di layar. Nah, di sini Bapak ada video seperti ini, kita tonton sebentar. Nah, kita tonton sebentar. Silakan, kira-kira ini video apa? Video orang masang bajaringan. Ah, orang masang Bajaringan. bajaringan. Nah, yang lain orang apa? Orang makan atap, orang makan bajaringan, atau istilahnya orang tukang lagi bekerja seperti itu kan? Oke. Nah, itu apa yang mereka pasang itu? Ya. Nah, di sini mereka memasang bajaringan, membuat rangkanya seperti itu kan? Nah, terus sampai selesai. Nah, seperti itu. Ini pekerjaan seorang tukang ya, yang sedang mengerjakan atap sebuah bangunan atau rumah. Nah, sekarang apa yang harus dimiliki oleh seorang tukang bangunan untuk mengerjakan sebuah bajaringan tadi? Coba kita hubungkan ke matematika. Nah, apa yang harus dimiliki? Keahlian untuk teknik pemasangan. Iya, oke. Yang lain bagaimana? Keahlian untuk Iya, mengukur. Lagi yang lain, apa? Kelompoknya sebelah, ayo. Apa? Ya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi intinya, nah, dalam mengerjakan sebuah bajaringan tadi pada video ini berbentuk atap sebuah bangunan, ya, harus pandai ukur intinya kan. Nah, kalau tidak pandai ukur, pasti nanti bentuknya tidak simetris. Nah, miring ke kiri, miring ke kanan dan sebagainya. Artinya seperti itu ya. Oke. Lanjutkan. Nah, di sini materi
sudah Bapak kirimkan, ya. Mudah-mudahan kalian semalam sudah dibaca seperti itu. Nah, biar hari ini Bapak berikan tugas bisa lancar mengerjakan. Kemudian materinya sudah disampaikan. Ya, nah kita akan mulai masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti yang pertama, ya kemarin sudah Bapak kirimkan di WA supaya membagi kelompok seperti itu kan. Nanti ada 3 kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Di sini Bapak lihat sudah dibagi di kelompok ya. Ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kemudian kelompok 3 seperti ini. Oke, nah itu kelompok-kelompoknya. Baiklah, nah sekarang kita sama-sama coba dilihat permasalahan yang pertama. Nanti Bapak minta pendapat kalian. Bapak pilih aja nanti, ya. Nah, di sini hampir sama dengan video yang telah Bapak tampilkan tadi, ya. Bapak bacakan. Penggunaan bajaringan sebagai pengganti balon kayu atau papan untuk konstruksi rangka atap sangat populer sekarang ini. Kemudahan memperoleh, kemudahan dalam pekerjaan, ketahanan terhadap cuaca, dan berbagai keunggulan lainnya menyebabkan penggunaan bajaringan begitu diminati oleh pengusaha ataupun masyarakat umum untuk membangun konstruksi atap. Kemudahan penggunaan atau pengaplikasian bajaringan untuk rangka atap menjadikan pekerjaan ini banyak dapat dilakukan oleh orang awam yang sebelumnya bahkan tidak mempunyai latar belakang pekerjaan di bidang bangunan atau konstruksi. Nah, berikut diberikan contoh gambar pekerjaan konstruksi atap yang menggunakan bajaringan. Nah, ini fotonya Bapak ambil di lingkungan sekolah kita. Nah, kita kan sedang rehab di Galakal itu kan. Nah, itu fotonya seperti itu. Nah, jadi komennya pas Bapak foto, Bapak tampilkan di sini. Nah, gambar yang pertama, gambar yang kedua hanya rancang atap ya. Rancang atap yang seperti ini. Nah, sekarang Bapak minta pendapatnya nanti. 1, 2 atau 3 orang pendapatnya ya. Menurut pendapat kalian, bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh orang awam yang sebelumnya bahkan tidak mempunyai latar belakang pekerjaan di bidang bangunan dan konstruksi, apakah diperbolehkan? Apakah ada hubungan matematika dengan pekerjaan konstruksi atap seperti contoh di atas? Kira-kira Rekor yang ingin menanggapi atau memberikan pendapatnya? Saya Pak. Fatia, oke Fatia, silakan Fatia. Oke, jadi menurut pendapat saya. Berdiri. Nah, berdiri biar nanti. Oke, jadi menurut pendapat saya, matematika serta arsitektur dan konstruksi merupakan hal yang terhubung. Karena seperti halnya pada soal yang tertera, matematika itu dibutuhkan dalam teknik bangunan. Para kontraktor serta arsitek menggunakan geometri serta proyeksi dimensi 3 untuk menentukan bentuk konstruksi bangunan. Karena ini, pekerjaan tersebut menurut saya tidak boleh dikerjakan secara bebas oleh orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang bangunan dan konstruksi sama sekali. Saat memasang hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah untuk mengukurnya agar kesimetrisan itu terbentuk. Lalu kemiringan atap juga berpengaruh dalam memasang bajaringan ini. Maka dari itu menurut saya tidak bisa sembarang orang memasang baja ini tanpa keahlian-keahlian tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi menurut Fatia, ya, tidak boleh sembarang orang yang memasang bajaringan tadi. Atau dari kalian mungkin ada yang pendapat yang lain? Nah, istilahnya kalau Fatia tadi orang yang profesional seperti itu kan. Nah, bagaimana yang lain? Ada yang sependapat atau aku gak sependapat Pak? Boleh saja tukang kampung istilahnya kan bisa asal bajaringan mereka ada keterampilan seperti itu. Bagaimana? Silakan yang lain. Nah, sampaikan. Sampaikan pendapatnya. Oke, bagaimana yang lain? Setuju dengan Fatia? Atau ada Pak, saya kurang setuju misalnya? Sampaikan, bagaimana? Ya, yang lain? Sudah setuju? Ya, gimana?
kan. Tetapi, nah di lingkungan sekitar kita, nah lingkungan kita sekarang ini menemukan orang yang profesional, yang sudah bersertifikat itu kan belum banyak seperti itu. Jadi boleh kita menggunakan tukang-tukang, ya yang penting mereka bekerja sudah berpengalaman, gitu kan, sudah banyak hasilnya, ya nggak apa-apa lah. Nah kita gunakan jasa mereka begitu ya. Jadinya seperti itu. Nah nanti Bapak minta pendapat kalian ini nanti mungkin belum berani mengutarakan pendapatnya di sini, nanti ditulis ya, ditulis. Nah nanti dikumpulkan ya, nanti Bapak tagih nanti ya. Oke, itu yang kasus yang pertama. Nah selanjutnya ya kita mencoba penelitian kecil. Ini sudah Bapak siapkan nanti LKPD-nya. Nah penelitian kecil untuk menemukan definisi jarak titik ke garis ya, kemudian cara menentukan panjangnya seperti apa. Nah nanti kelompoknya ini sudah dibagi ya, jadi Bapak langsung saja nanti Bapak minta seperti pada layar. Nah seperti pada layar Bapak minta nanti setiap kelompok menuliskan anggota ya. Tuliskan anggota kelompok berapa, kemudian juru bicaranya siapa ya. Nah yang tulisnya siapa, yang penulisnya. Nah silakan. Ini kelompok berapa tadi? 2 ya. Yang kelompok 3, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya silakan. Nah di halaman belakangnya ada petunjuknya ya, ada petunjuk pengerjaannya. Nah silakan kalian kerjakan kelompok. Nah ini kan posisi seperti ini, silakan yang bagian samping itu bisa ke depan ya. Kita tadi kelompok aja. Nah bagi-bagi tugas yang lainnya, bukan hanya seorang nanti yang mengerjakan, tapi yang lain juga kerjakan ya. Silakan Bapak berikan waktu sekitar 10 menit, bisa selesai 10 menit 10 atau 15 menit Bapak berikan waktu. 15 menit Pak. 15 menit Pak. Oke 15 menit Bapak berikan waktu 15 menit. Nah silakan. Kursinya di depan. Silakan. Ya, silakan. Nah, penggaris sudah Bapak berikan ya, nanti Bapak penggaris. Nah, digunakan penggarisnya. Silakan. Nah, bagi yang kurang kertas ini, nanti dilihat di kertas. Silakan. Ada yang kurang jelas terkait dengan LKPD yang disampaikan oleh Bapak itu, silakan ditanyakan. Ya, ditanyakan. Tanyakan aja, Pak ini seperti apa? Ya, tanyakan aja ya, nggak usah ini sama malu-malu. Silakan ditanyakan. Mana? 13,8 itu? Iya, 13,8. Bukan dari 1 ya? Dari 0 kawan. Betul dari 1? Tidak kuat ngitung dari 1, ngericau. Berarti salah? Berarti itu salah? Itu 13 pas. 13,2? Enggak. 13,3. Jadi ada 8 ya, ada 8 tahap pengerjaan atau langkah-langkah yang harus kalian selesaikan. Kira lo udah ke sana. Oh, 8 nih. 7. 8. Ini kita lagi selesai kan? Ayo, 5.
12,9. Dari nol ya. Pengukuran dari nol ya. Jangan salah dari nol. Bukan dari satu, dari nol, ukur dari nol. Nah, kalau dari satu nanti nggak ini nanti ya. Nggak ada yang benar nanti. Hitung luas Jaraknya segitiga ada yang ABC. ditentukan nanti. Ya kan di pelajaran fisika sudah diberikan ya ukuran. Mungkin Pak jawab ini ya soalnya kalau di sini Boleh ada di belakang Pak. harus. Nah, ya silakan dikerjakan. Boleh di tempat yang sudah disediakan atau di tempat lain nggak waktu ya. Masalah ya. Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan di belakang ya, langkah-langkahnya. Nah, itu. Di sini ada Pak M. Nah, atau ini dilepas saja. Nah, bisa boleh dilepas saja. Nah, kan ya. Nah, itu dia. Dilepas. Nah, Ini kan? Ada ya rasanya. ya. Oke, silakan dibuat. Ya 16. 16 atas. Ini setengah. Ya, itulah satu angka belakang koma. Ya, jadi 9,8. 16 berarti. Nah, itu gambar segitiga pada LKPD itu sudah Bapak buat sesuai ukuran ya. Jadi sesuai ukuran. Jadi bisa kalian buat sendiri berapa panjang sisi atau panjang sisi miringnya boleh menggunakan rumus apa kemarin? Tidak boleh. Itu panjang luas dari satu ini kan? Ini kan? Satu sama dengan 14,0 B2 13,3. Buat aja koma. Angka belakang koma. 12,9 berarti terpendek ke 12,0. Ya. Iya, Oke. benar. B1. Berdasarkan pengukuran ruas garis terpendek. B1 sama dengan Berapa terpendek? sampai sini itu Pak. Oh, ini kami sampai ini sampai ini. Kami sama bau kan kita kembali dulu. Banyak pendek boleh. Ibu Oke, ulang. B B,4 B4 biasa B4 sama 11,1.
Ada dua. B4. Dari Bagaimana ada yang mengalami kesulitan atau kurang paham dengan langkah pengerjaan LKPD tadi? Silakan ditanyakan ya. Silakan ditanyakan. Ini sembilan kemana, Meh? Iya. Berarti ini kita 9,5. Berarti paling dekat B4. D4. beda satu. Beda 0,1. Itu namanya sebagai alas dan ACLS. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum. Masih 7 menit lagi waktu. 7 menit lagi ya. Silakan. Berkomunikasi dengan kawannya. Beberapa kawannya. Pak, ingin bertanya dulu. Ini nih, yang kan berarti nak siku-siku gini dong. Berarti yang terpendek kan? Selain pemerintah. Ini siku-siku gitu. Iya. Siku-siku gitu. 9,5. Iya nak. Iya. Tadi kan luas habis juga. Bagaimana? Jarang tertentu. Jadi sekitar beda sisi nak. Soalnya kalau cari siku-siku. Apa yang menurut kalian isiannya seperti itu? Oh, ini isiannya, isi aja, ya, isi aja, ya. Jadi tidak usah takut salah, ya, tidak usah takut salah nanti salah. Tidak masalah, nanti kita konfirmasi nanti ya. Bapak berikan nanti jawaban yang pasnya seperti apa. Pak Haris.
Latar belakang. Pakai latar belakang. Biarkan. Berapa siapa ini? Jadi jarak titik ke garis. Ini cara apa tadi? Jadi jarak titik Materinya. adalah Baterai. panjang di itu Adalah panjang luas atau luas. Ya, 3 menit lagi. Silakan dikerjakan. Kalian seperti ini ditulis saja, ya, ditulis saja. Ditulis saja akhir pemikiran kelompoknya ditulis. tapi maksud saya lihat soal yang tadi Dari B. dari B D tegak lurus. dari B Tegak lurus. tegak lurus dengan garis BC yang BC Jarak titik yang A yang dapat dicari menggunakan jarak titik ke garis terus ditambah hasil. ada sebelah segitiga ada sebelah Sudah yang sudah selesai? Ini kelompok 3 sudah selesai. Ya, silakan dicek lagi, ya, dicek kembali. Kalau sudah selesai, silakan difoto, ya. Silakan difoto, nanti dikirim di apa? Satu aja yang kirim, ya satu aja. Nah, kelompok 3 siapa yang ditugaskan, siapa yang foto dan kirim ke LMS-nya, ya. Nah, itu nanti satu perwakilan satu orang, satu kelompok kirim hasil pekerjaannya. Nah, sekarang kalau sudah selesai hasil pekerjaannya difoto satu orang aja yang foto, yang kameranya paling bagus siapa? Nah, biar hasilnya bagus. Difoto nanti dikirim ke LMS Bapak. Ya. Nah, dikirim ke LMS. Bapak minta kalau dapat sekarang dikirim. Foto dikirim. Lihat di pertemuan kedua, kegiatan belajar kedua. Nah, di bawahnya ada form untuk mengirimkan. Dikirim ini. Nah, iya dalam kelompoknya. Ya. Kelompok hasilnya. Sudah, ya? Sudah dikirim enggak? Coba kirim. Dikirim di sini ya, kirim ya. Nah, jadi di sini di pertemuan kedua, hampir di kegiatan belajar kedua. Nah, di bawahnya ada tempat untuk kirim. Nah, di bagian kedua isi formulir. Nah, silakan foto yang sudah kalian siapkan dikirim ke sini. Yang mana deh? Lembar kedua bukan? Materi 2. Bukan ini lembar kedua bukan KPD 2. Gimana? Ada isi formulir. Yang mana ya? Nah, teman kedua, klik teman kedua. Nah, bawah ya. Ada di belum Di sini. beda lupa ya? Kedua, apa kegiatan belajar dua. Ya, kegiatan belajar dua, silakan dikirim. Pak, di link di rumah belajar apa? Bukan di LMS yang yang kemarin. Nah, itu lembar nah. kedua dong ini. Di sini. Klik nih, klik.
Oh ini. Aduh, Muncul sinyal jelek. klik di situ bisa. Oh ya, ini langsung ke itu ya. Klik di Kegiatan situ. belajar 2. Ke pertemuan kedua, kegiatan belajar 2. Oke. Sudah bisa, ini sudah bisa. Ada yang sudah berhasil ini. Oh, nak telkom. Oh, itu. Lagi nak mana bagus sinyal kan? Aku tidak dipakai penuh. Oh ini kawan. Pertemuan 2. Tiga saja. Nah. Tiga saja. Oh ini kegiatan Kegiatan belajar 2. Tidak di samping ada saya garis 3 di kiri atas. Ini ya. Ya, klik itu, klik. Kegiatan belajar pertemuan kedua. Nah, di bawahnya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan satu orang bertugas mengirimkan hasil pekerjaannya ke LMS. Nah, satu orang bertugas mengirimkan jawaban, yang lainnya ikut presentasi ke depan ya. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan ditugaskan satu orang untuk mengirimkan ke LMS, yang lain presentasi. Nah, Bapak minta perwakilan tiap kelompok maju ke depan, satu orang perwakilan. Ayo, perwakilan maju. Yang akan presentasi, perwakilan. Kelompok 1, kelompok 2, siapa perwakilan? Presentasi. Ya. Mana di bawah tuh? Ya, di bawah. Mana di bawah? Kelompok 1 diwakili oleh Fatia. Kelompok 2 siapa? Siti. Oke, Fatia, Siti. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Perwakilan siapa? Den. Iya. Detri, maju. Ayo. Nah, ketiga maju. Ayo. Nah, untuk menentukan siapa yang presentasi duluan, kita adakan Tom Pipa. Nah, coba Pipa dulu. Ada kelompok kelompok 2 yang pertama ini. Oke. Ya, kelompok yang pertama kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ini maju di depan ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Pagi, siang, dijawab kalau dijelasin. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbeti. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang baru saja terjadi. Jadi ini soalnya. Ya, silakan. Oke. Itu. Ya, silakan. Di sini ada pertanyaan. Nomor 1, hitunglah ruas segitiga ABC. Segitiganya Pak. Ya. Hitunglah ruas segitiga ABC. Alasnya kita ambil dari A, B. Jadi itu panjangnya 16 cm. Setelah kami ukur tadi panjangnya 16 cm. Kemudian tingginya kami mendapatkan dari titik B ke C. Panjangnya 12 cm. Kemudian hitunglah ruas segitiga ABC sama dengan alas tadi tinggi per 2. Jadi tingginya tadi, alasnya tadi 16 cm dikali 12 cm dibagi 2. Jawabannya 192 dibagi 2 yaitu 96 cm. Kemudian yang kedua, berapa panjang AC? Setelah kami hitung tadi, panjang AC adalah kami mencarinya menggunakan rumus persamaan Pythagoras, yaitu BC sama dengan AC
sentimeternya 20. Kemudian nomor 3, hitunglah panjang ruas garis. Boleh dicoba? Boleh dicoba? Iya, nanti kita bayar. Panjang ruas garis B1 sama dengan 11 cm, B2 10,3 cm, B3 9,8 cm, B4 9,6 cm, dan B5 9,7 cm. Kemudian soal yang keempat, berdasarkan pengukuran ruas garis terpendek adalah kita mendapatkan ruas garis B4 yaitu 9,6 cm. Kemudian nomor 5, jika AC sebagai alas dan ruas garis terpendek sebagai tinggi, hitunglah ruas segitiga yaitu AC dikali 9,6 per 2. AC-nya 20 dikali 9,6 bagi 2. Jawabannya 96 cm. Kemudian nomor 6, bandingkan ruas segitiga ABC nomor 1 dengan ruas segitiga nomor 5. Jadi ruas segitiga ABC nomor 1 kita mendapatkan 96 cm. Kemudian yang ruas segitiga nomor 5 kita mendapatkan 96 cm. Jadi hubungannya itu sama. Kemudian nomor 7, bagaimana kedudukan ruas garis B4 terhadap garis AC? Ruas garis B4 itu garis terdekat. Kemudian nomor 8, kesimpulannya, jadi jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis B4 yang ditarik dari B tegak lurus dengan garis BC. Yang B, jarak titik ke garis pada sebuah segitiga dapat dicari menggunakan persamaan Pythagoras. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selanjutnya kelompok 1. Bapak minta dipercepat ya. Oke. Nah, yang sampaikan. Oke, jadi dari kelompok 1, pertanyaan pertama, ruas segitiga ABC. Apakah teman-teman tahu rumus dari ruas segitiga ABC? Tahu, betul. Jadi setengah alas dikali tinggi. Nah, alasnya ini kita dapat dari A ke B 16 cm dengan B ke C 12 cm. Maka luas alasnya adalah setengah dari 16 dikali 12, yang mana hasilnya adalah 96 cm kuadrat karena mereka adalah luas. Yang kedua adalah berapa panjang AC? AC adalah garis miring, yang mana kita bisa mencarinya dengan Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat lalu diakarkan. Hasilnya adalah akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 400. Akar 400 adalah 20 cm. Lalu yang ketiga, pertanyaan nomor 3 adalah hitung panjang ruas garis. Baiklah, jadi dari ruas garis B1 menurut pengukuran kami adalah 11,1 cm, B2 10,4 cm, B3 9,9 cm, B4 9,5 cm, serta B5 9,6 cm. Maka dari itu kesimpulan dari pertanyaan nomor 4 adalah ruas garis terpendek menurut kelompok kami adalah B4, yaitu sepanjang 9,5 cm. Kemudian soal nomor 5 menanyakan jika AC sebagai alas dan ruas garis terpendek sebagai tinggi, hitunglah ruas segitiga. Nah, ruas segitiga kami adalah 1,6 dikali 12,6 dikali 1,2 dikali 12,6 dikali 9,5, yang mana hasilnya 6,3 dikali 9,5 menghasilkan 59,85, yang mana kita bulatkan satu angka di belakang koma menjadi 59,9 cm. Baiklah, selanjutnya nomor 6. Bandingkan luas segitiga ABC dengan yang nomor 1 dengan nomor 5. Nah, luas segitiga ABC yang pertama lebih besar daripada segitiga ABC di soal nomor 5 dengan perbedaan 36,15 cm selisih panjangnya. Lalu di nomor 7, bagaimana kedudukan ruas garis B4 terhadap garis AC? Jadi B4 terhadap garis AC di sini adalah garis terpendek yang bisa kita hitung sebagai tinggi. Jadi baiklah B ke A menjadi garis miring, ini menjadi alas, lalu B4 menjadi tinggi. Kemudian di nomor 7, bagaimana kedudukan ruas garis? Oke, ruas garis B4 disebut sebagai tinggi atau jarak terpendek 8A jarak. Jadi jarak titik ke
garis adalah panjang ruas garis yang ditarik terpendek daripada titik tersebut. Yang 8B, jarak titik ke garis pada sebuah segitiga dapat dicari menggunakan persamaan 1 persamaan Pitagoras. Dan yang kedua, kami menggunakan persamaan setengah CD dikali AB sama dengan setengah AC dikali AD pada persamaan segitiga siku-siku. Terima kasih. Ya. Terakhir sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nomor 1 itu ruas segitiga ABC. Rumus untuk menghitungnya adalah alas kali tinggi per 2 sama dengan alasnya 16 seperti kita lihat dan tingginya 12. Kita kalikan. 16 kali 12 sama dengan 16 kali 12 dibagi 2. Hasilnya 192, kita bagi 2 jadi 96 cm. Nomor 2, berapa panjang AC? AC-nya kita memakai rumus Pitagoras, hasilnya 10 cm. Nomor 3, untuk panjang ruas garis B1, B2, B3, B4, dan B5 kurangkan satu angka berapa koma? B1-nya adalah 11 cm, B2-nya adalah 10,2 cm, B3 sama dengan 9,8 cm, B4 sama dengan 9,5 cm, B5-nya sama dengan 9,6 cm. Nomor 4, berdasarkan pengukuran ruas garis terpendek adalah B4 sama dengan 9,5 cm. Nomor 5, jika AC sebagai alas dan ruas garis terpendek sebagai tinggi, hitunglah ruas segitiga. AC, rumusnya kita pakai AC kali T bagi per 2 sama dengan AC sama dengan 26 kali 9,5 per 2, hasilnya 95 cm. Kita nomor 6, bandingkan ruas segitiga ABC nomor 1 dengan ruas segitiga nomor 5. Ruas ABC tadi kita hitung sama dengan 96 cm dan ruas segitiga nomor 5 sama dengan 95 cm, berarti berbeda 1 cm dan mendekati. Nomor 7, bagaimana kedudukan ruas garis B4 terhadap garis AC? Berbentuk siku-siku. Nomor 8, kesimpulan berdasarkan gambar di atas. A. Dari jarak titik ke garis adalah panjang segitiga yang ditarik dari B1, B2, B3, B4, B5 dengan garis BC. Nomor 8B, jarak titik ke garis pada sebuah segitiga dapat dicari menggunakan persamaan titik ke garis. Hasilnya silakan dikumpulkan ke sini pekerjaan kelompoknya. Nah, silakan kepada kelompok masing-masing. Sekarang Bapak minta dari anggota kelompoknya kalau ada ya. Ada itu yang ingin menanggapi dari kelompok 1 bisa menanggapi kelompok 2, kelompok 3, dari kelompok 2 menanggapi kelompok 1, 3, atau dari kelompok 1 menanggapi kelompok 3 dan 2 dari hasil pekerjaan kawannya tadi. Ada yang ingin menanggapi? Yang ingin menanggapi bagaimana? Oke, saya ingin menanggapi dari pertanyaan panjang BC yang mana mencari garis miring dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Nah, kelompok 3 mengatakan bahwa panjang BC-nya adalah 10 cm, benar? 10 cm. Ya. Ya, jadi ini Bapak konfirmasi ya, dari hasil pekerjaan kelompok 3 itu BC-nya 12 di sini. Salah baca ya. Nah, 12 tadi ya. Ya. Oh enggak, maksud aku garis miring ya. BC. Yang nomor 2. Oh iya, tadi benar. Dari pekerjaan mereka benar, BC-nya 12, BC miringnya 20. Ada lagi tadi ya? Tidak. Dari kelompok ini yang lain menanggapi kelompok teman-temannya ada di sini? Udah, cukup. Di sini? Ada? Dari kelompok ini cukup? Nah, oke. Nah, jadi sekarang Bapak berikan klarifikasi atau penguatan sebentar ya. Jadi dari beberapa pekerjaan kelompok yang kalian lakukan, ya hampir semuanya sudah benar seperti itu. Karena di sini kita melakukan pengukuran, jadi mungkin ada yang ukurnya pas, ada yang kurang 1 mili seperti itu. Nah, itu nggak jadi masalah. Jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini. Jadi semakin garis B ini kita tarik dari garis B tegak lurus
dengan AC di sini, jadi semakin dia tegak lurus nanti hasil luasnya akan semakin sama dengan luas yang sebenar. Luas yang sebenar kalian hitung tadi AB dikali BC dibagi 2, dapatnya 96 kan? 96. Nah, tadi ada yang ukur B4 9,5. Nah, hampir mendekati 96. Ada yang ukurnya pas, panjang BC-nya 9,6. Ternyata 9,6 kita gunakan alasnya AC, hasilnya sama 96 cm. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu Bapak ini garis bawahi, ya, pertanyaan bagaimana kedudukan luas garis B4 terhadap AC. Nah, luas garis B4 terhadap AC di sini adalah kedudukannya saling tegak lurus, disebut juga apa? Tadi sudah betul kelompok Patia, disebut juga tinggi segitiga, itu ya. Kemudian jarak titik ke garis adalah panjang luas garis. Nah, jadi kan panjang luas garis ya, yang ditarik dari titik B ini tegak lurus ya, tegak lurus dengan luas garis AC. Jadi itu definisinya ya, definisinya. Kemudian jarak titik ke garis segitiga, oke, tadi sudah terbagian hampir semuanya. Bisa menggunakan Pitagoras, boleh, atau yang kedua kita menggunakan perbandingan luas segitiga. Oke, ya itu hasil pekerjaan kelompok. Jangan lupa ya, nanti di upload ya, di LMS ya. Oke, nah sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir tugasnya individu. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Bapak untuk Bapak lakukan penilaian. Oke. Nah, sekarang tugas individu kalian kerjakan dengan kemampuan sendiri masing-masing, percaya diri untuk mengerjakan. Siapa yang duluan selesai nanti boleh langsung dikirim dengan SMS ya, atau boleh ajukan katakan Pak, aku sudah selesai. Nah, nanti Bapak minta untuk tampil ke depan ya, tampil ke depan, yang lain nanti dicocokkan jawabannya. Kak, soal yang pakai Google Map itu, oh itu. Nah, itu. Ya. Gimana kita Kak? Pertemuan 2. Kegiatan belajar yang ketiga. Di pertemuan kedua, ya. Kegiatan belajar tinggi. Nah, itu diketahui kubus ABCD dengan panjang 4, hitunglah jarak titik H ke garis AG. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kalian tadi, sekarang hitunglah panjang garis HN ya, H ke AG. Itu diwakili oleh luas garis HN. Ini di foto Kak? Dicari aja dulu, ya, dicoret-coret, setelah selesai dicoret-coret nanti ya. Udah. Di foto, ya, bentar, yang lain silakan. Itu buka ringan. Latihan sudah selesai karena LKPD-nya kan sudah Bapak kirim kemarin, ya. Pasiala sudah selesai dikerjakan, yang lain. Nah, Patia tinggal di upload, di upload ya, upload di LMS. Di foto aja. Ya, di foto, kemudian di upload di LMS Bapak, ya. Buka itu. Yang sudah selesai upload silakan angkat tangan.
Nanti hapusnya di sini ya. Nah, di bawahnya nih. Ah, ini. Yang KPD tidak. Nah, itu kerja. Bapak minta satu orang lah yang paling cepat selesai, yang tidak selesai duluan. Belajar. Oh, kita liatin. Dari link belajar. Enggak, dari LMS. Dibesar link. Yo. Kalau dibaca LKPD yang Bapak kirimkan kemarin, nah pasti cepat ya pengerjaan. Satu soal kan Pak ya? Ya cuma satu. Gambar lagi, pasti dijawab. Jawab aja. Berapa? Tadi kirim. Nah, yang lain. Tapi ya yang sudah selesai duluan ya. Dapat piala ya presentasi. Ayo. Nanti ya. Sudah selesai kirim tadi ya. Bapak lihat dulu. Oke. Lihat dulu. Lihatnya. Buka belajar. Buka materi belajar. Belum masuk tadi ya. Hah? Lu masih kan nih? Sudah dikirim tadi gitu. Lah, jawaban Anda telah direkam. Oke. Tunggu aku kirim ulang. Ya silakan Fatia presentasi aja ke depan. Yang lain segera diselesaikan kemudian dikirim di LMS ya. Ah ini sudah ada tadi ya. Oke tadi ya Bapak coba buka di sini. Oh, berarti nanti Ya ini yang terpendek. Fatia. Dari ini, dari sekarang dulu. Silakan Fatia. Bapak langsung nanti mengambilkan Yang lain. Hal-hal dari silakan Fatia. dua. Tadi Bapak dulu sepakai. Oke. Ini. Ya. Yang lain dilihat dulu hasil Fatia seperti apa pekerjaannya. Oke, jadi kita mencari jarak titik H ke garis AG. Nah, pertama kita tahu dari garis H ke G panjang busuknya 4 cm. Lalu dari G ke A adalah dimensi 2, yang mana hasilnya adalah 4 akar 3. Lalu dari H ke A adalah dimensi 3. Dan jadi hasilnya adalah 4 akar 2. Maka dari itu, kita masukkan rumus setengah AH dikali GH sama dengan setengah AG dikali HN. Di sini kita mencari HN ya, garis HN. Maka dari itu kita masukkan angka 4 akar 2 dari H ke A, 4 akar 2 dikali 4 sama dengan 4 akar 3 dikali HN. Maka HN adalah 4 akar 2 dikali 4 per 4 akar 3. Lalu kita rasionalkan menjadi 4 akar 2 dikali akar 3 per akar 3 dikali akar 3.
Gimana? Yang lain? Ya, sudah Pak ya? Ya, silakan duduk Pak ya. Ya, jadi itu hasil pekerjaan Pak ya. Nanti Bapak minta yang lain juga mengirimkan hasil pekerjaannya di LMS ya. Siapa tahu kan Bapak belum menyebutkan hasil pekerjaan Pak ini betul atau benar begitu ya. Nah, jadi Bapak minta nanti yang lain segera dikirimkan, nanti akan Bapak lihat, akan Bapak tampilkan skornya nanti. Jadi yang skornya 10 berarti benar kan? Yang skornya 8 berarti kurang sedikit. Ya begitu ya, itu ya. Intinya di sini ya pada soal yang nomor 3 ini kita menggunakan perbandingan apa? Perbandingan apa? Perbandingan luas segitiga. Jadi untuk menghitung panjang HTS tadi kita menggunakan perbandingan luas segitiga. Ya, ini ya. Jadi kita gunakan perbandingan segitiga. Oke. Nah, sampai di sini ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Coba ada yang ingin menyimpulkan. Yang pertama, kesimpulan apa? Jarak vertikal garis adalah Garis yang ditarik terpendek dari umur ya, dari ruang garis yang sudah putus ya. Ya, jadi seperti itu. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Oke. Nah, baiklah anak-anak ya, anak-anakku sekalian. Nah, materi yang Bapak sampaikan kali ini cukup sekian saja. Nah, nanti akan kita lanjutkan evaluasi. Evaluasi nanti setelah kalian selesai dari pulang sekolah ini nanti silakan dikerjakan evaluasi masih ada di Bapak. Nah, ini ada evaluasi nanti di bawah. Nah, ini evaluasinya nanti ya. Silakan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu sampai jam 5 sore gitu. Ya. Nah, dikerjakan di sini. Nanti Bapak berikan waktu sampai jam 5 sore. Dan setelah pulang ke rumah makan nanti silakan dikerjakan. Paham ya? Oke, nah baiklah ya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, kurang tepat, Bapak mohon maaf ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, silakan pimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disebutkan. Ya, demikianlah yang mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir untuk pertemuan ketiga nanti silakan nanti diakses lagi di LMS ya. Akan Bapak upload kembali materinya. Evaluasi tadi jangan lupa. Oke, ya, terima kasih. Silakan. Bagi yang ingin pulang, Bapak silakan. Silakan. Hati-hati di jalan, ya. Hati-hati di jalan, jangan keluyuran dulu, pulang rumah dulu, ya. Temuin orang tuanya, kasih tahu bahwa saya sudah pulang sekolah seperti itu. Baru nanti izin